Halo, selamat datang di channel Ngerti Akuntansi dengan gue Dedi Setiadi. Di video sebelumnya kita udah banyak bahas tentang akuntansi, terutama tentang dasar-dasar akuntansi dan alasan mengapa kita harus belajar akuntansi. Kita masih di dasar ya saat ini. Kita akan mengenal apa itu debit dan apa itu kredit. Bahasa yang sering banget digunakan di dalam proses akuntansi, debit dan kredit. Oke, kita masuk ke materi. Judul materinya debit dan kredit. Nah, di sini kita akan bicara dulu tentang framework. Jadi accounting itu kan bisa dikerjakan, bukan bisa sih. Jadi tahapan mengerjakan accounting itu kan banyak. Ada catat, ada pengelompokan, sampai ada bikin laporan keuangan, bahkan sampai harus analisa. Tapi banyak nih dari kegiatan akuntansi yang sekarang sudah diakomodir dengan adanya software. Jadi dengan ada software accounting ini, kegiatan akuntansi jadi gampang banget. Si software ini bisa melakukan transaksi. Walaupun si pengguna software kadang nggak terlalu paham tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana cara melakukan pencatatan, tapi karena ada software, lebih gampang untuk melakukan transaksi. Terus si software juga tahu gimana sih hubungan antara akun yang satu dengan akun yang lainnya. Selain itu juga si software juga udah bisa mengerti alur kerja accounting. Kalau yang accounting manual itu kan masih harus dari pertama kita jurnal dulu, jurnal umum. Dari jurnal umum kita harus posting ke buku besar. Tapi dengan si software, hal-hal seperti ini semua sudah dikerjakan oleh si software. Tapi masalahnya nggak sampai di situ aja. Jadi di dalam bisnis itu nggak cuma bicara tentang kita terima uang dan kita bayar sesuatu. Lebih dari itu masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Maka untuk kita bisa growing bisnis yang kita jalankan, kita harus paham tentang pembukuan di dalam usaha kamu atau di dalam bisnis kamu. Pertama, kita harus bisa minimal menyiapkan laporan keuangan. Kedua, kita harus bisa baca laporan keuangan sehingga kita bisa cek kewajaran laporan keuangan ini kayak gimana. Dari situ kita akan bisa lihat hasil usaha, kita akan bisa lihat usaha kita maju atau enggak, berkembang atau enggak. Selain itu kita juga akan bisa melihat apa aja yang harus kita perbaiki dari usaha kita. Apakah ada hal-hal yang tidak efektif atau tidak efisien, itu bisa tercermin dari kalau teman-teman bisa membuat laporan keuangan atau bisa membaca laporan keuangan. Nah, ini semua kita harus bisa. Meskipun kita udah hire nih akuntan, kita udah punya staff accounting yang untuk bikin laporan keuangan di dalam usahanya kita. Kita tetap harus tahu, kita harus tetap belajar hal-hal seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke persepsi tentang debit kredit yang sekarang diketahui banyak masyarakat luas ya. Jadi banyak yang menganggap bahwa debit itu hal yang baik dan kredit itu hal yang buruk. Nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi ini sama sekali salah. Jadi kita akan dari pemahaman ini kita akan lihat, kita akan coba breakdown apa sih sebenarnya si debit itu dan apa sih si kredit itu. Jadi debit dan kredit itu adalah kata-kata. Jadi bukan debit itu baik atau kredit itu buruk, tapi debit kredit ini adalah kata-kata yang digunakan dalam sistem pencatatan akuntansi. Di mana debit harus selalu di sebelah kiri, kredit harus selalu di sebelah kanan. Kemudian dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan yang terjadi di sebuah perusahaan harus melalui alur atau flow pencatatan di mana transaksi tersebut memiliki manfaat ekonomi. Jadi debit dan kredit itu juga merepresentasikan tentang untuk apa dan dari mana asalnya. Nanti kita akan bahas lagi. Debit kredit ini digunakan sebagai dasar pengaplikasian accounting modern. Accounting modern itu accounting yang kita gunakan saat ini di mana dalam proses pencatatan akuntansi menganut sistem dual entry. Dulu memang ada akuntansi yang hanya melakukan single entry. Tapi sekarang hampir di seluruh dunia sudah menggunakan accounting dengan sistem double entry system ini. Gampangnya gini, kita coba bayangkan koin. Ini saya coba cari analogi yang mungkin paling gampang. Koin itu kan selalu memiliki dua sisi depan dan sisi belakang, di mana sisi depan dan sisi belakang ini punya komposisi dan ukuran yang sama. Sama halnya seperti debit dan kredit. Jadi debit setiap kali ada penambahan di debit sebesar Rp100 misalnya, di kredit pun kita harus tambahkan sebesar Rp100. Sama halnya seperti kiri dan kanan. Jadi debit, ingat ya, debit di sebelah kiri selalu dan kredit selalu di sebelah kanan. Kita coba breakdown apa aja sih yang ada di dalam debit dan apa aja yang ada di dalam kredit. Jadi debit itu untuk apa? Tujuan dari sebuah transaksi, dan si kredit itu dari mana transaksi itu berasal. Kalau saya coba rangkum, jadi hal-hal apa aja yang ada di sisi debit ketika mereka bertambah itu adalah ada harta atau aset, terus ada dividen, terus ada beban, habis itu di sisi kredit itu ada modal, ada hutang, dan ada pendapatan. Ini pasti teman-teman bingung, tapi jangan khawatir. Setelah ini kita akan coba breakdown apa sih
bagaimana sih kita bisa dapetin debit itu ada harta, dividen, sama beban, dan kredit itu ada modal awal, hutang, dan pendapatan. Jadi kalau teman-teman ingat accounting equation atau persamaan dasar akuntansi, itu rumusnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Saya udah pernah bahas tentang ini. Selanjutnya kita coba breakdown. Dari persamaan dasar ini kita coba susun kembali supaya pemahaman kita tentang debit kredit bisa lebih mudah menyerap. Kita coba breakdown dan kita coba telusuri bagaimana kita bisa dapat saldo-saldo apa aja yang ada di debit dan saldo-saldo apa aja yang ada di kredit. Kita akan berangkat dari persamaan dasar akuntansi atau accounting equation, di mana ada harta sama dengan hutang tambah modal. Setiap harta yang kita miliki itu pasti berasal dari hutang atau berasal dari modal. Nah, modal ini kita coba breakdown lagi. Modal itu kan terdiri dari modal sama dengan setoran awal dikurang dividen ditambah RE atau retain earning. Atau nama lainnya, atau ini adalah laba atau rugi, laba ditahan. Jadi kalau kita tuliskan ulang accounting equation itu atau persamaan dasar akuntansi, kita bisa tulis harta sama dengan hutang ditambah modal awal dikurang dividen ditambah RE. Nah, kita akan coba breakdown lagi RE ini. RE itu berasal dari pendapatan dikurang beban. Kita akan coba breakdown lagi ya. Jadi kita tuliskan lagi di sini. Kalau setelah kita breakdown RE-nya, kita tuliskan lagi harta sama dengan hutang tambah modal dikurang dividen ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, kita akan coba pindahkan bagian-bagian negatif ini ke sisi depan. Jadi kalau kita tuliskan dan kita pindahkan ke depan, akan jadi harta ditambah dividen ditambah beban sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, yang di sisi sebelah kiri itu adalah kelompok-kelompok yang masuk ke dalam sisi debit. Yang di sisi sebelah kanan ini adalah kelompok yang masuk ke sisi kredit. Nah, di mana setiap kali kita memperoleh harta atau kita membayar dividen atau kita membayar beban, itu berasal dari hutang atau bisa berasal dari modal atau berasal dari pendapatan atau penjualan yang kita lakukan. Sampai di sini pemahaman tentang debit kredit. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman belajar dan memahami lebih dalam lagi, lebih mudah lagi tentang konsep debit dan kredit ini. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video-video dari channel Ngerti Akuntansi. Bye-bye!